Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi perkenalkan saya Alifa Zini Joli dengan NIM R02124182. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen fisioterapi pada fraktur humerus. Nah, jadi cedera pada lengan atas itu, dia itu merupakan salah satu kondisi yang cukup sering terjadi akibat terjatuh, kecelakaan, maupun trauma langsung. Nah, salah satu cedera yang sering ditemukan pada lengan atas yaitu fraktur pada tulang humerus. Nah, lalu, fraktur humerus itu merupakan patahnya tulang pada lengan atas. Nah, fraktur humerus itu dapat terjadi dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian proksimal, ada bagian shaft humerus atau batang humerus, dan yang paling bawah yaitu bagian distal atau bagian bawah. Nah, lalu kondisi ini itu dia sering menimbulkan nyeri, pembengkakan, keterbatasan gerak, serta gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, dalam proses pemulihannya itu selain penanganan medis seperti operasi, nah fisioterapi itu juga punya peran penting untuk membantu mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi, memperkuat otot, serta mengembalikan fungsi lengan secara optimal. Nah, jadi pada video kali ini tuh saya akan membahas mengenai manajemen fisioterapi pada salah satu jenis fraktur humerus yaitu fraktur humerus sepertiga distal. Yuk kita mulai, check it out. Halo, silakan masuk. Duduk. Oke, jadi perkenalkan Kak, saya Fisio Joli, profesi Fisio. Nah, jadi akan mengatasi keluhannya Kakak pada pagi hari ini. Nah, kalau boleh tahu Kak, ya, siapa nama Kakak? Saya Muhammad Sasa. Oh, Sasa. Sekarang berapa? Kakak berapa? 19 tahun Kak. 19 tahun. Sekarang kerjanya Kakak apa? Di kuliah. Kuliah di mana? Di Tasik Kak. Oh, di Tasik. Oh. Oh, betul keluhan apa yang dirasakan sehingga datang ke sini? Bisa sakit teman tuh Kak. Ada nyeri di situ. Kapan itu sakitnya? Sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Kalau boleh tahu gimana kejadiannya kok bisa sakit? Nah, ini kan pernah Kak jatuh dari motor, kecelakaan Kak. Nah, terus pas aku jatuh, ini tangan kananku yang menumpul. Terusnya ini langsung kayak terbentur keras di situ, langsung langsung kayak ikut rumah sakit Kak. Terus di rumah sakit tuh langsung dioperasi sama dokternya. Iya, pasnya langsung malamnya langsung dioperasi. Ada kayak dipasangkan apa itu? Langsung selain band. Terus sekarang tulang utamanya apa Kak? Tulang utamanya ini susah dikasih bergerak, tangan kali ini sama sakit juga. Oh, kalau itu nyerinya kalau lagi digerakkan atau pas diam aja? Lebih sakit pasnya dikasih bergerak. Udah kalau misal dipaksa gitu. Terus kalau lagi kita sehari-hari kayak misalnya makan yang buat musik atau mandi, masih rambut itu sakit nggak atau mengganggu? Jadi kalau misalnya makan itu kan oleh tangan kananku jadi agak terganggu susah makan, nulis. Oh nulis, iya. Oh, sebelumnya kita pernah kontrol atau pernah ronsen ki anu tak diminta lagi? Di ronsen ulang? Iya, di ronsen ulang sama kontrol ulang. Sudah mau ronsen ulang lagi pas bulan Maret Kak. Dan katanya itu masih ada garis frakturnya. Cuma mau kayak menyambung gitu. Oh, menyambung. Oh, berarti sedikit lagi disambung gimana? Sedikit lagi. Cuma kaku nih, saya bisa bergerak. Iya. Oke Kak, jadi sebelum saya periksa nanti tangan Kak, ini saya akan untuk dulu tensi Kak berapa nih, supaya kita tahu nanti latihan Kak bagaimana dari tangan Kak, oke? Jadi angkat tangan kanan, ya. Oke, jadi kita masuk ke asimetri. Yang pertama inspeksi statis. Jadi Kak, saya izin buka. Oke.
Nah, jadi untuk investigatifnya di sini pasien itu dia terlihat tertekuk sedikit itu sikunya. Nah, baru ada edema di sekitar tangannya dan bekas luka jahitan. Nah, untuk inspeksi dinamisnya kita minta pasien untuk melakukan tangan cekung tangan kakak. Begini saja. Oh, terus coba luruskan kembali. Oh, sakit. Oke, jadi dia nggak bisa menekuk dan juga nggak bisa meluruskan full, dan juga dia juga ada ekspresi kesakitan pada saat disuruh menggerakkan. Nah, sekarang untuk palpasinya, nah, tabel akan saya tekan di sini. Oh, sakit. Oke, jadi dia ada nyeri tekan. Nah, terus juga di sini ada edemanya. Terus suhunya tadi pas saya tekan tuh dia juga hangat di sekitar situ, dan juga tidak ada tanda inflamasi di sekitar sininya. Nah, terus sekarang kita masuk ke orientasi. Sekarang kita coba bawa tangan tak ke mulut. Oh, sakit? Iya, sakit. Coba sekarang bawa tangan tak ke kepala. Begini ya? Ini. Oh, nggak bisa. Oke, coba luruskan. Luruskan tangan tak. Oke, nggak bisa. Jadi dia kesulitan pada saat menggerakkan fleksi dan ekstensi dari siku. Nah, untuk sekarang PFGD-nya dari fleksi elbow, satu begini, cukup tangan tak. Sudah, nggak bisa. Oke, sekarang saya gerakannya kak. Pelan-pelan. Sakit? Oke, nah sekarang coba lawan tahananku. 1, 2, 3. Nggak bisa. Oke, nggak bisa malah. Jadi untuk fleksi elbow-nya dia TIMT-nya nilai 3, terus tadi untuk yang pasifnya dia nggak full ROM dan aktifnya juga nggak full ROM. Nah, sekarang untuk ekstensinya, coba sekarang luruskan tangan kak. Ya, gitu. Nggak bisa. Sekarang saya bantu nah. Nggak bisa. Oke. Sekarang lawan tanganku. Oke, jadi untuk esensi sikunya dia sama hasilnya kayak fleksi yang tadi. Oke, sekarang begini tangan tak. Ya, gini. Terus bawa tangan tak. Buka, terus kembali lagi. Begini. Oh, bisa. Oke, sekarang saya bantu ya. Oke, sekarang lawan tanganku. Oh. Tanganku. Oke, jadi untuk pronasi dan supinasi dari elbow sendiri itu dia bisa fleksi dan ekstensi, dia bisa aktif dan pasifnya itu full ROM. Nah, cuma tadi TIMT-nya dia cuma bisa melawan tangan maksimal. Untuk restriktifnya, yang pertama adalah limitasi ROM, di mana pasien mengalami keterbatasan ROM disertai nyeri pada bagian siku kanan. Limitasi ADL-nya, pasien tuh mengalami hambatan dalam aktivitas sehari-harinya. Lalu limitasi pekerjaan, jadi pasien mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas lingkungan pada sekolah secara maksimal. Lalu yang terakhir adalah limitasi rekreasi, jadi pasien tidak bisa bermain bola dengan teman-temannya. Tissue impairment-nya yang pertama ada muskulotendinogen yang dimana terdapat penurunan kekuatan otot, adanya atrofi pada lengan kanan, serta nyeri saat berkontraksi. Lalu yang kedua ada osteoartrogen yang dimana terdapat fraktur pada humerus distal sinistra post-operasi dan lingkup gerak sendi pada lengan kanan menjadi terbatas. Sekarang kita masuk ke spesifik tes. Jadi tes spesifik yang pertama ada FAST ini. Jadi kak, ini namanya FAST. Jadi ini tuh dia untuk ukur nyeri yang dialami sama kakak. Nah, jadi dia kalau semakin ke sini dia semakin nyeri, kalau semakin sini dia nggak nyeri. Oke, jadi kalau kakak lagi diam begini, kira-kira nyerinya seberapa nyeri? Di sini saja kak, nggak nyeri. Oh, nggak nyeri Ji. Oke, jadi untuk nyeri diamnya dia ada di angka 0, jadi dia nggak merasa nyeri kakaknya. Nah, lalu sekarang kak, kalau misalnya saya tekan tadi, nah tekan begitu, nah berapa nyerinya kakak? Sekitar di sini deh kak. Ya. Jadi untuk nyeri geraknya kakaknya itu berada di angka 3, jadi sedikit nyeri ya kak? Iya. Nah, jadi kita lanjut ke, jadi kak coba gerakan tangannya. Ya, terus luruskan. Nah, itu kalau kayak gitu berapa nyerinya? Sekitar di sini deh kak. Oh, di sini. Ya.
Nah, jadi untuk kakaknya itu nyerinya ada di angka 4. Nah, jadi lumayan sakit daripada yang tadi ya. Iya. Nah. Oke, jadi sekarang Kak, saya akan mengukur berapa rentang gerak dari si kita. Oke. Nah, ini nama alat itu goniometer. Nah, ini goniometer buat mengukur rentang gerak. Kita akan lakukan tes MMT atau manual muscle testing. Jadi yang pertama untuk fleksi elbow-nya. Nah, Kak, tekuk tangan Kak. Oke, sekarang lawan coba tanganku. Coba teruskan mantap gini. Oke. Lawan tanganku. Nggak bisa. Sini. Oke. Terus gini. Nah, gini. Terus gini, kasih gini. Nah, ini lagi. Gini. Oke. Yang pertama tadi coba gini. Awal tanganku. Oke, kuat. Oke. Belakang lagi, udah 3. Oke. Nah, jadi di sini untuk fleksi elbow-nya dia cuma bisa bernilai 3 karena dia nggak bisa melawan tahanan. Nah, untuk ekstensinya juga sama, tapi supinasi pronasinya itu nilainya 4 karena dia bisa melawan tahanan. Nah, jadi untuk sekarang yang terakhir, tes yang terakhir itunya, jadi kakak, jadi saya punya namanya ini SPADI. SPADI ini tuh tes kuesioner begitu buat tahu gimana sih sebenarnya kayak terganggu apa aktivitas tak sehari-hari gitu. Jadi nilainya itu kalau semakin tinggi, jadi kan ada 1 sampai 10 range-nya. Jadi kalau dia makin ke 10, dia berarti makin terganggu ki aktivitas tak Kak. Kalau dia makin rendah, nggak terganggu di aktivitas Kak. Jadi ini ada 10 pertanyaan, jadi bisa dijawab dulu ya Kak. Saya tutup. Oke. Oke, tangan kiri ya, tangan kiri ya. Sekarang kita masuk ke program fisioterapi. Yang pertama ada TENS. Nah, TENS ini dia berguna untuk mengurangi nyerinya pasien. Yang dimana di sini frekuensinya yaitu 3 sampai 5 kali per minggu, yang intensitasnya 80 sampai 150 Hz, waktunya 10 sampai 15 menit. Oke, sekarang Ibu untuk latihan kita yang pertama yaitu namanya latihan aktif ROM. Nah, aktif ROM itu dia nanti, jadi kakak gerakan sendiri tangan Kak. Iya, gerakan. Gerakin sendiri, tahan sebelum turun. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tekuk tangan Kak. Oke, turunkan lagi. Tekuk lagi. Turunin lagi. Sekali lagi. Oke, turunin. Nah, sekarang kita luruskan tangan Kak. Nah, kita lurusin. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1. Lagi. 2. Lagi sekali. 3. Oke. Nah, lalu yang kedua itu namanya pasif ROM. Jadi saya nanti bakal bantu gerakan tangan. Yang pertama ini. Tekuk. Oke, balik lagi. Tekuk. Oke. Sekali lagi. Oke. Nah, ke bawah ya. Oke. 2. 3. Sekarang saya bantu ya. Sekarang saya bantu pergerakan Pak. Jadi kita aktif sendiri, tapi nanti saya bantu kayak topangin gitu. Ya. Oke. Angkat. Ikut tangan Kak. Ikut lagi. Sudah, nggak bisa lagi. Oke, balik lagi. Lagi. Tuh lagi. Oke. Tepuk lagi. Oke. Sekarang luruskan tangan Kak. Tangan Kak. Ya. Oke, balik lagi. Luruskan tangan Kak. Udah. Luruskan tangan Kak. Nggak bisa. Oke. Oke, sekarang kita akan melakukan isometric exercise. Oke, jadi yang pertama itu untuk fleksinya. Jadi Ibu ke atas tangan tak bisa tahan kuat kita. Tahan semaksimal kita aja. Oke, ya, oke.
Ya, angkat. 1, 2, 3. Semua mungkin. Jadi maksimal. Oke, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang kita ke bawah. Oke. Luruskan tangan, Kak. Terus lawan tanganku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi setelah ini kita masuk ke hand grip. Jadi nanti saya punya bola. Nanti udah mas bolanya, Kak. Oke. Nah, bolanya. Oke. 1. Nah, gitu mas gitu. Ya, lakunya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi selanjutnya kita akan melakukan joint mobilization untuk mengatasi kekakuan sendi dari dirinya kakak tadi. Yang pertama itu kita lakukan seperti ini. Kita lakukannya itu ada 2 grade, yang pertama grade 2 dan grade 3. Jadi kalau grade 2 itu dia nggak sampai padahal nggak sampai full ROM gitu, jadi untuk mengatasi nyerinya. Nah, untuk yang grade 3 dia itu full sampai enrich-nya. Jadi dia itu untuk meningkatkan ROM-nya kakak. Nah itu tadi yang neuroulnar, apa ini neuroradial. Nah ini untuk yang kedua. Jadi yang tangan yang ini tuh untuk stabilisasi saja, baru yang ini untuk mobilisasinya. Nah kalau grade 2 itu nggak terlalu sampai full ROM-nya, kayak kecil-kecil aja. Terus kalau grade 3 baru sampai full. Oke, untuk yang terakhir kita akan melakukan latihan ADL untuk kakaknya. Jadi yang ini bawa tangan tak ke mulut. Oke. Bawa tangan tak ke mulut. Oke. Kembali. Lagi. Ayo, lagi. Oke. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi. Oke. Sekarang kita ke kepala. Bawa kepala tangannya. Oke. Tekuk tangan, Kak. Oke. Lagi. Bawa lagi ke atas. Bawa lagi. Oke, turunkan. Kak, sekarang kita akan latihan untuk menulis. Oke, jadi pegang pulpen. Oke, baru bawa tangannya menulis. Tulis nama tak di sini, nama saya. Dengan tangan kanan. Ini merupakan ringkasan dari program tadi. Yang pertama untuk keterbatasan ROM-nya kita pakai teknik Aromax, Promax, dan Aaromax. Jadi untuk frekuensinya 1-2 kali per hari, intensitasnya ringan, waktunya 10-15 repetisi, 2-3 set. Yang kedua itu untuk kelemahan ototnya kita pakai isometric exercise dan grip exercise, yang dimana frekuensinya 1-2 kali per hari, intensitasnya submaksimal kurang lebih 30% sampai 50%, tahan 5-10 detik, 8-10 repetisi. Nah, untuk kekakuan sendinya kita pakai joint mobilization, yang dimana kita pakai 3 kali per minggu, intensitasnya sedang, lalu untuk waktunya 5-10 menit, tekniknya mobilisasi grade 2 dan 3. Lalu untuk gangguan ADL-nya kita pakai latihan fungsional seperti latihan makan menulis dan latihan menyisir, yang dilakukan setiap hari, intensitasnya ringan sampai sedang, untuk waktunya 10-15 menit. Jadi kita masuk ke evaluasi. Nah, setelah latihan-latihan tadi dilakukan, kita mendapatkan hasil evaluasi. Yang pertama ada FAST. Di sini
Untuk nyeri, tekan, dan geraknya itu alhamdulillah dia berkurang. Lalu untuk goniometernya, untuk ukuran fleksi dan ekstensi elbow-nya itu, ada pertambahan. Untuk MMT-nya itu juga, bertambah nilainya dari 3 menjadi 4. Lalu untuk, skor spadinya dia juga berkurang menjadi 21,25%. Oke ya Kakak, jadi sampai sini aja untuk sesi latihan kita pada hari ini. Nah, jadi untuk kita pas di rumah tuh kita juga latihan sendiri ya. Oh iya. Nah, nanti kita di rumah tuh bisa keep gini-gini tangan kayak latihan keep sendiri. Yang kayak tadi itu Ya, latihan sendiri begini. Nah, lalu bisa juga pakai tangan tak yang sehat. Jadi tangan tak yang ini yang sehat, bantu keep gini. Nah, bantu kita tangan tak yang sakit. Nah, terus untuk latihan yang kedua itu nanti kita bisa di dinding misalnya, terus dorong tangan tak ke ini, ke dinding. Nah, dorong tangan tak ke dinding. dorong begini. Ya, dorong tubuh tak kayak gini lah. Terus bisa juga ada di belakang begini, baru gini, kayak dorong tangan tak begini. Ya, rapat di dinding baru begini. Oke. Nah, kalau itu habis itu nanti cari kalau ada bola di rumah Kak, bola atau handuk lah, terus untuk pakai kayak tadi ya, kayak gini genggam gitu. Oke, Itu berapa lama itu, Kak? itu tuh sekitar bisa 2 kali sehari, bisa juga sekali sehari juga bisa. Pokoknya tergantung, pokoknya sampai nggak terbatas lagi di sini Kak, kayak bisa lagi. Bisa juga setelah dilakukan tuh bisa 10 kali, bisa 15 kali bisa. 10 kali begini. Ya, 10 kali begini, terus 10 kali yang begini tadi, 10 kali begini. Ya. Itu juga kita latihan makan pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan kan bisa pakai tangan kiri toh. Ya. Nah, sekarang makan kita pakai tangan kanan, coba-coba. Terus Siti coba pakai tangan kanan. Coba-coba kita latihan. Terus menulis coba lagi pakai tangan kanan. Nah, terus pokoknya latihan pakai tangan tak, gerakan tangan kanan tak. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih, Lucio.